Oke, pengurangan pecahan part 16. Kita masih membahas tentang pengurangan versi rumus KPK. Kata kuncinya yaitu samakan penyebut. Kita langsung ke contoh soal. 5/6 dikurangi 1/4. Karena KPK 4,6 atau KPK 4 dan 6 itu adalah 12, sehingga kita peroleh. Nah, dalam menggunakan pengurangan versi rumus KPK itu syaratnya adalah penyebutnya sama. Makanya kata kuncinya samakan penyebut ya. Nah, ini penyebutnya 6, ini penyebutnya 4. Ini kan berbeda. Oleh karena itu harus kita samakan terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya kita KPK-kan penyebutnya. Dalam hal ini penyebutnya 6 dan 4. Makanya kita cari KPK antara 4 dan 6. Ya, KPK 4 dan 6 itu kita peroleh 12. Sehingga kita rubah nih. 5/6 dikurangi 1/4 itu sama dengan 5 dikali 2 per 6 dikali 2. Kenapa sih ini dikali 2? Karena tujuannya supaya penyebutnya 12. Ini kan penyebutnya 6. 6 supaya jadi 12 dikali berapa? Dikali 2 ya. Maka 5 pun dikali 2. Kenapa sih mesti 12? Ya karena KPK-nya 4 dan 6 itu 12. Gitu ya. Kemudian ini 1/4. 1/4 ini dikali 3. Kenapa sih 4 dikali 3? Ya karena tujuannya adalah supaya berubah menjadi 12. Ya. Nah, karena 4 dikali 3 maka yang atas juga dikali 3. Gitu ya. Sehingga kita peroleh 5 kali 2 itu 10, 6 kali 2 itu 12. Kemudian 1 dikali 3 itu 3. Kemudian 4 dikali 3 itu 12. Nah, setelah seperti ini kan penyebutnya sudah sama nih. Yang ini penyebutnya 12, yang ini juga penyebutnya 12. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kita boleh menggunakan rumus versi KPK ini. Ya, jadi kita tinggal gunakan rumusnya. Sehingga kita peroleh 10 dikurangi 3 per 12. 10 dikurangi 3 itu adalah 7 per 12. Begitu ya. Begitu saja. Jadi pada intinya dalam menggunakan rumus pengurangan versi rumus KPK, kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Gimana caranya menyamakan penyebut? Langkah pertama adalah mencari KPK dari masing-masing penyebutnya. Jadi ini penyebutnya 6, ini 4. Maka KPK 4 dan 6 kita cari. Setelah kita dapat, maka selanjutnya kita rubah penyebutnya menjadi nilai KPK-nya. Dalam hal ini KPK 4 dan 6 adalah 12. Sehingga kita rubah penyebutnya 5/6. 6 ini jadi 12. Begitupun 1/4. 4-nya ini jadi 12. Gitu. Dalam hal ini 6 pengen jadi 12 berarti dia dikali 2. Nah, karena 6 dikali 2 maka 5 pun dikali 2. Kemudian 4 pengen jadi 12 dikali berapa? Dikali 3. Karena 4 dikali 3 maka 1-nya pun dikali 3. Setelah itu tinggal kita operasikan saja. Itu ya, moga-moga dapat dipahami. Barangkali ada yang ingin menulis, saya persilahkan. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. 1/2 dikurangi 1/3. Itu karena KPK 2 dan 3 itu sama dengan 6, sehingga kita peroleh 1/2 dikurangi 1/3 itu sama dengan 1/2. Ini 1 dikali 3 per 2 dikali 3 gitu ya. Kenapa sih dikali 3? Ya karena ini penyebutnya 2. Kita targetnya jadi 6. 2 supaya jadi 6 dikali berapa? Makanya dikali 3 gitu ya. Jadi 2 dikali 3, 1 pun dikali 3 ya, supaya adil atau tidak merubah nilai. Sehingga kemudian 1/3 ini dikali 2. Kenapa sih dikali 2? Karena ini kan penyebutnya 3. Dia pengen jadi 6. 3 ke 6 itu harus dikali berapa? Dikali 2.
Nah, karena 3 dikali 2, maka 1 pun harus dikali 2 gitu ya, supaya adil, tidak merubah nilai. Karena kan sejatinya ini sebenarnya dikali dengan 2 per 2. 2 per 2 kan 1. Sesuatu dikali 1 ya bilangan itu sendiri. 2 dikali 1 ya 2. 2 dikali 3 ya 3. Nah, dalam hal ini 1 per 3 dikali 1 ya 1 per 3 juga. Cuman kita rubah menjadi bentuk 2 per 2 gitu, sehingga dirubah lagi menjadi bentuk 3 dikali 2, 1 dikali 2. Gitulah ceritanya ya, cerita manipulasinya. Pada intinya kita buat penyebutnya jadi nilai KPK-nya gitu. Karena yang bawahnya dikali 2, maka atasnya pun dikali 2. Begitupun ini yang bawahnya dikali 3, maka atasnya juga dikali 3. Intinya seperti itu ya. Langsung saja kita lanjut, kita peroleh 1 dikali 3, 3, kemudian 2 dikali 3 itu 6. Kemudian 1 dikali 2 itu 2, kemudian 3 dikali 2 itu 6. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita langsung operasikan dengan menggunakan rumus KPK ini ya, rumus pengurangan versi KPK. Ya sudah, tinggal kita operasikan. Jadi 3 dikurangi 2 per 6. 3 dikurangi 2 itu 1 per 6. Begitu ya. Moga-moga dapat dipahami. Pada intinya tadi ya, pada intinya samakan penyebut aja. Ya, pada intinya samakan penyebut. Caranya gimana ya? Caranya tadi cari dulu KPK-nya, kemudian kali dengan suatu bilangan yang sama. Yang sama dalam artian ini 2 pengen jadi 3, maka 2 pengen jadi 6, maka dia dikali 3. Nah, maka atasnya pun harus dikali 3 juga. Jangan ini dikali 3, atasnya angka selain 3, itu nggak boleh ya. Kalau bawahnya dikali 3, maka atasnya juga dikali 3. Kemudian ini juga sama, 3 pengen jadi 6, jadi dikali berapa ya? Dikali 2. Nah, kalau ini dikali 2, maka atasnya juga harus dikali 2. Nggak boleh menggunakan angka yang lain ya. Maksudnya begitu. Moga-moga dapat dipahami. Barangkali ada yang ingin menulis, saya persilahkan. Oke, kita lanjut ke latihan soal part 16. Ada 2 nomor, seperti biasa jawabannya saya sertakan di video selanjutnya. Berarti ada di video part 17. Oke, dari saya cukup. Terima kasih telah menonton video ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.